Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Dalam peternakan breeding domba, terkadang ada kita jumpai permasalahan tentang induk domba yang tidak mau menyusui anaknya. Jika hal ini terjadi, tentunya harus segera kita ambil tindakan ya teman-teman. Karena hal ini dapat berdampak buruk kepada anak dombanya atau cempenya. Anak domba yang tidak mendapat asupan susu, tentunya dia akan lemas. Dan apabila ini terus berkelanjutan, maka dapat berujung dengan kematian. Bagaimana cara menangani induk domba yang tidak mau menyusui anaknya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, induk domba ini tidak mau menyusui anaknya. Biasanya kasus-kasus seperti ini terjadi pada induk domba yang baru pertama kali melahirkan ya teman-teman. Walaupun tidak semua seperti itu. Jika pada induk domba yang sudah pernah melahirkan dan dia mau menyusui anaknya, biasanya pada kelahiran-kelahiran berikutnya induk tersebut akan tetap mau menyusui anaknya. Dan kasus-kasus seperti ini tentunya akan jarang terjadi pada indukan yang sudah pernah melahirkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya menangani induk domba yang tidak mau menyusui anaknya. Jika hal ini terjadi, kita tidak perlu panik ya teman-teman, karena ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Cara yang pertama yaitu kita dapat memasangkan tali pada leher induk dombanya. Kemudian tali tersebut kita ikatkan pada tiang atau pohon. Dan kemudian kaki belakang induknya kita pegang dengan kedua tangan kita ya teman-teman. Baru kemudian anaknya kita dekatkan kepada induknya agar dapat segera menyusu kepada induknya. Cara ini tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra ya teman-teman, karena biasanya induk domba saat dipegang itu akan meronta. Nah, biasanya kita yang memegangnya pun akan cepat lelah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memberikan susu secara manual, yaitu dengan menggunakan dot. Di sini kita bisa menggunakan susu dari kambing perah atau susu dari induknya kita peras ya teman-teman. Namun memang kalau kita memeras susu dari induknya ini sedikit sulit ya teman-teman, karena memang memeras susu pada induk domba itu tidak semudah seperti kita memeras susu pada kambing perah. Atau bisa juga kita dengan menggunakan susu formula khusus untuk domba. Nah, susu ini banyak dijual di toko-toko ternak. Pada cara yang kedua ini, biasanya anak domba akan cepat untuk menyesuaikan diri ya teman-teman. Biasanya dengan memberikan susu tersebut 2 atau sampai 5 kali. Kemudian untuk berikutnya anak domba tersebut sudah paham jika kita sudah membawa susu pada dot. Biasanya anak domba tersebut sudah langsung mau mendekat. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan mengikat induknya seperti pada video ini.
Nah, ini cara yang sangat efektif ya teman-teman. Karena selain kita tidak harus menyiapkan susu untuk diberikan secara manual, kita juga tidak akan memegangi kaki induknya. Kita hanya cukup memasangkan tali pada induk dombanya, yaitu pada bagian leher, bagian dada, dan salah satu kaki belakangnya. Dan kita ikatkan pada tiang yang ada di kandang. Terkadang walaupun kaki induknya sudah diikat seperti ini, sesekali kaki induk domba ini mau menendang anaknya ya teman-teman. Nah, jika kita perhatikan mungkin induknya terlalu agresif, maka kita bisa menambahkan satu ikatan lagi pada kaki bagian bawah yang diikat tersebut. Kalau pada kita yaitu di atas mata kaki, dan kita ikatkan pada kayu yang ada di kandang juga. Nah, jika ini sudah dilakukan, biasanya kaki induk dombanya sudah tidak dapat untuk menendang anak dombanya. Cara seperti ini biasanya kami di kandang bahari kami lakukan sebanyak 3 kali atau 4 kali dalam sehari ya teman-teman. Biasanya itu di pagi hari, di siang hari, sore hari, dan jika kita lihat anaknya sepertinya masih butuh susu, maka pada malam hari pun induknya kita ikat kembali. Nah, kira-kira berapa lama cara ini harus kita lakukan agar induknya akhirnya mau menyusui anaknya secara mandiri? Biasanya di sini kita lakukan kurang lebih sampai 2 atau 3 hari ya teman-teman. Biasanya setelah kita lakukan cara ini selama 2 hari atau sampai 3 hari, induk dombanya sudah mau menyusui anaknya. Namun ini tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman, karena nanti teman-teman harus menyesuaikan sendiri. Jadi apabila sudah beberapa hari dilakukan cara ini dan induk dombanya belum mau menyusui secara mandiri, maka teman-teman harus tetap melakukan cara ini kembali sampai induknya mau menyusui anaknya secara mandiri. Nah, ini dapat kita lihat ya teman-teman. Setelah kami lakukan cara yang ketiga ini selama 2 hari pada induk domba ini, alhamdulillah akhirnya induk domba ini mau menyusui anaknya secara mandiri. Nah, ini kita lihat induk dombanya sudah tidak lari, dan akhirnya anaknya juga dapat menyusu kepada induknya dengan leluasa. Mungkin demikian saja pembahasan kita kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, sehingga apabila ada kasus-kasus yang serupa, maka cara ini dapat diterapkan. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga saja teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat dari video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.